Ketika jadi di ASN, Pak, ya, peluang-peluang korupsi masih terbuka lebar. Menikmati pensiun baru sadar. Kan ada, Pak. Nah, ini yang paling banyak sepertinya zaman kalian. Iya, paling banyak sepertinya, Pak. Pensiun baru sadar. Ya Allah, ya sudah, perbanyak infak saja, Pak. Perbanyak infak sesuai dengan kemampuan sampean. Ya Allah, mudah-mudahan infak saya ini menutupi apa keburukan-keburukan saya masa lalu. Dan tidak usah cerita pada siapa-siapa, ceritakan pada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan doa terbaik sampean minta kepada Allah, dikabulkan doa-doa kita ini. Nah, saudara, malam ini biar nyambung saja seperti saya bicara ini, Pak, ya. Kita akan masuk salah satu juga yang membuat doa kita lebih mustajabah lagi, yaitu jangan lupa. Ini sekaligus tema kita malam ini adalah as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dua pertemuan kita membahas tentang doa, berdoa, di mana doa ini juga merupakan sarana efektif bagi kita untuk membersihkan, mensucikan hati kita, mentazkiyah diri kita. Pembahasan kita akan membahas kitab Tazkiyatun Nafas, sebab-sebab bersihnya hati setelah zikrullah, kemudian membaca Al-Quran, istighfar, dan masing-masing ada YouTube-nya di sini insyaallah. Dan terakhir kita membahas masalah doa. Kenapa doa dikatakan sarana efektif pula untuk membersihkan, mentazkiyah diri kita ini? Karena orang kalau berdoa berarti yang bersangkutan ini sedang nyambung dengan Allah. Orang kalau berdoa berarti dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Dan wajar sekali kalau kemudian Allah dan Rasulullah mengomentari doa ini adalah inti sari ibadah kita. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Orang kalau berdoa itu pasti beribadah. Orang kalau berdoa karena dia nyambung, berkomunikasi, meminta, memohon, menunjukkan kekerdilan dia, menunjukkan dia hambanya yang butuh pertolongan dari Al-Khaliq ini, Allah Subhanahu wa taala, menghamba, ya, menistakan diri, mengakui semua dosa, apalagi ada hajat-hajat yang ingin kita minta. Ini bukti kalau kita
sedang berkomunikasi dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ini hati kita jadi bersih. Maka sering-seringlah Pak berdoa. Oh, berdoa juga enggak bayar Pak ya. Ada yang bayar berdoa jemaah sekalian? Tidak ada. Dan Allah menjamin ya, kalau antum sedang nyambung dengan Allah, berdoa kepada Allah, Allah pasti mengijabai doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mintalah engkau kepadaku, berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku akan mengijabai. Artinya Allah Pak mustahil menolak. Diperkuat oleh hadis Nabi, innallaha hayyun karimun. Allah itu maha pemalu ya, dan maha mulia, karim ya. Dan Allah yastahi, Allah merasa malu kalau ada hambanya mengangkat tangannya berdoa kemudian tidak akan didengar oleh Allah. Allah punya sifat sami', Allah punya sifat basir. Bahkan kemarin sudah saya bahas, amma yujibul muttarra idza da'ah. Maka siapa lagi akan mengijabai orang sedang terdesak ketika dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa Pak. Hari-hari kita hari-hari doa, apalagi dalam kondisi kita saat ini ya. Ya, berdoa. Gratis kok berdoa ini. Dan Allah bangga. Sampai dalam satu hadis dikatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kalau ada orang tidak memohon, tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Allah tidak suka Pak, kepada orang yang tidak suka meminta itu. Minta, lamislah sampean pada Allah, mengeluhlah sampean kepada Allah, curhatlah sampean kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau kepada manusia Allah tersinggung. Loh, aku kok yang mengatur semua takdirmu ini, kau tidak minta kepada aku, Allah tersinggung Pak. Tapi kalau sampean ada masalah terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah tersenyum, siap untuk memberikan jawaban terbaiknya buat kita. Panjang lebar silakan lihat di YouTube sini bagaimana syarat-syarat diterimanya doa. Kalau bahasa Sayyidina Umar bin Khattab, saya tidak khawatir diterimanya doa ini, karena Allah sudah menjamin semua doa akan diterima. Yang aku khawatirkan cara berdoanya ini Pak, etika berdoanya ini, adab-adab berdoanya ini. Doa yang bagaimana yang akan diijabai oleh Allah yang sudah kita bahas. Jaga keikhlasan. Orang berdoa yang ikhlas itu, ada masalah tidak ada masalah dia berdoa, sukses tidak sukses dia berdoa ya, sehat sakit dia berdoa. Jangan berdoa ketika sakit Pak ya. Jangan berdoa ketika banyak masalah. Ya boleh, bukan tidak boleh. Artinya jangan hanya berdoa, jangan tambahin hanya Pak. Jangan hanya berdoa ketika sakit, jangan hanya berdoa ketika bermasalah, tapi berdoalah ketika kita lapang. Apalagi Allah terus memproklamirkan dirinya kepada kita. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang sahih ya, ta'arraf ila Allah birrakha'i ya'rifka fi syiddah. Biasakan kalian ingat kepada Allah dalam kondisi lapang. Sampean sukses Pak, semakin khusyuk berdoa. Allah, sampean sehat Pak, semakin semangat berdoa. Sampean untung, pekerjaan, proyek lancar semua, semakin serius berdoanya pada Allah. Kata Nabi menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsinya itu, ya'rifka fi syiddah. Nanti masa-masa di mana kita banyak hambatan, banyak halangan, banyak gonjangan, Allah pasti ingat sama kita. Itulah orang yang tulus ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga sudah membahas kemarin, saya mengakhiri mustajibu ad-du'a, orang-orang yang doanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya kemarin itu. Doanya orang yang safar, ya, baik safar wajib haji,
safar sunnah, silaturahim, umrah, ya, datang ke acara pernikahan di luar kota, termasuk juga safar mubah. Safar mubah artinya safar yang memang menjadi rutinitas kita, harus safar. Dapat tugas kantor kan mubah itu namanya Pak ya. Mau refreshing ke Terawas sama keluarga, itu boleh-boleh saja safar Pak. Sampean selama refreshing niatkan untuk mengakrabkan keluarga, niatkan karena Allah, dan keluar dari rumah sampai di tempat balik lagi ke rumah lagi, itu selama 2-3 hari doa sampean didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak di antara kita lupa kadang-kadang memanfaatkan momentum safar itu. Ya. Saya memanfaatkan betul jemaah sekalian. Hatta ke Sidoarjo Pak, ke sini saya berdoa. Safar, niatkan safar. Ya. Ke Malang berdoa selama perjalanan. Minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi safarnya safar haji, Pak, safar umroh. Itu di atas pesawat jangan foto-fotoan. Habis waktunya doa, baca Quran, doa. Itu selama perpergian itu doa-doa sampai didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulangnya juga begitu. Ya, kalau safar haram ya jangan berdoa. Ya. Safarnya saja tidak boleh, apalagi berdoa di ke Bali, maksiat menyebab. Terus ya Allah saya doa safar yang tidak diterima sama Allah Taala. Nah saudara, ikhlas itu ada masalah tidak ada masalah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayo laksanakan perintah Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jangan sampai berdoa Pak ya Allah tapi subuhnya 7:30. Tak konek Pak. Ya Allah, aku butuh rezekimu ya Allah, lancarkan urusanku ya Allah. Subuhnya 7:30 Pak. Khusyuk berdoanya Pak, tak nyambung kata Allah. Ya apa orangnya? Atau berdoa Pak sambil bermaksiat Pak. Doanya doa urusan minta lancar rezeki tapi zina. Masih suka nonton video tak karuan jemaah sekalian. Tak konek ini Pak. Jadi laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bahkan kalau berdoa Pak sampai berpikir dulu, ada dosa yang saya perbuat, saya istighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengakui dosa-dosa saya ini kepada, baru sampai minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga sudah saya bahas adalah taqdim al-amalus saleh. Dahului sebelum berdoa beramal saleh. Amal saleh ini baik amal saleh hablum minallah atau amal saleh hablun minan nas. Kalau apa hablum minallah amal salehnya? Salat dulu Pak, boleh. Sebelum berdoa salat mutlak boleh. Asal jangan di waktu-waktu yang dilarang ya. Salat mutlak boleh. Atau baca Quran dulu. Atau istighfar yang banyak kepada Allah. Atau sampai berpuasa Pak. Ini kan juga amal saleh juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa us-saimin, doanya orang berpuasa itu apa? Makbul. Tadi jenengan Pak, pas lagi berbuka puasa jangan langsung hantam ya. Kalau saya pribadi bismillah dulu Pak, bismillah. Karena sebaik-baik itu puasa itu takjil itu Pak. Itu takjil namanya, mempercepat. Makan dulu Pak. Makan baru minum. Saya ambil kurma 3 biji baru saya minum. Setelah itu saya munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adab dan doa ketika minta Pak, minta. Bayangkan orang tua yang di alam kubur ya, bayangkan anak-anak kita ya, doakan kita istiqomah segala macam dan mati husnul khotimah, minta semuanya. Doanya orang sedang berpuasa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga salah satu muqaddimah juga amal saleh kita. Atau sebelum berdoa sampai berinfak, bersedekah, kirim beras di kampung Pak pada keluarga yang tidak mampu setiap bulan banyak itu. Atau pas ada doa khusus sampai ngirim beras jamaah sekalian, atau ngasih uang pada orang yang berhak menerimanya, terus sampai imbangi dengan doa. Namanya taqdim al-amal saleh. Oke. Yang keempat terakhir itu adalah ini yang paling kita harus hati-hati ya. Jauhi tajannubil halal atau tajannubil haram fil ma'kali wal mashrabi wal malbas. Jangan sampai ada sesuatu yang haram, apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan baju yang nempel di tubuh kita harus jelas Pak. Semuanya clean, bersih.
betul-betul rezeki yang apa? Halalan, thayyiban, mubarakan, minta kepada Allah Pak. Dan pastikan, sebab kalau sampean masih menikmati uang haram dan sampean makan, berdoa ya Allah enggak didengar pula oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Walaupun tahajud pun enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan ketika sampean berdoa itu, saya sudah bebas dari sesuatu yang haram itu. Loh, tiba-tiba sampean dihantui Pak oleh perasaan-perasaan masa lalu ya, di masa-masa jahiliyahnya waktu aktif ya, ketika jadi di ASN Pak ya, peluang-peluang korupsi masih terbuka lebar, menikmati pensiun baru sadar. Kan ada Pak. Nah, ini yang paling banyak sepertinya jemaah kalian. Iya, paling banyak sepertinya Pak, pensiun baru sadar. Ya Allah, ya sudah, perbanyak infak saja Pak, perbanyak infak sesuai dengan kemampuan sampean. Ya Allah, mudah-mudahan infak saya ini menutupi apa keburukan-keburukan saya masa lalu. Dan tidak usah cerita pada siapa-siapa, ceritakan pada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan doa terbaik sampean minta kepada Allah, dikabulkan doa-doa kita ini. Nah, saudara, malam ini biar nyambung saja seperti saya bicara ini Pak ya. Kita akan masuk salah satu juga yang membuat doa kita lebih mustajabah lagi, yaitu jangan lupa. Ini sekaligus tema kita malam ini adalah as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi, menyampaikan doa terbaik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, salawat ini Muhammadiyah Pak ya. Ini saya harus mendudukkan secara proporsional masalah ini Pak ya. Tidak usah salawat-salawatan Zat, yang penting kita menghidupkan sunnah Nabi. Tidak juga Pak, keliru bahasa itu. Sunnah Nabi kita laksanakan, salawat juga kita baca. Hati-hati loh Pak. Memang kita dihadapkan dengan dua fenomena Pak. Ada orang yang ghulu, berlebihan dalam salawat, seakan-akan ibadah zikir itu hanya salawat saja Pak, tidak ada zikir yang lain. Ini berlebihan. Karena zikir kan banyak ya, ada Quran, ada istighfar, ya, ada hasbunallah, ada tahlil, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir dan lain sebagainya. Banyak zikir jemaah sekalian, tidak hanya salawat ya. Sampai akhirnya Pak, salawat dikembangkan sedemikian rupa Pak. Ada salawat ini, salawat itu, wah macam-macam. Saya tidak menafikan, silakan, itu ijtihad dari ulama-ulama kita, bersalawat dengan caranya ya, selama teksnya dan konteksnya juga tidak menyimpang dari esensi salawat, silakan. Tapi jangan mengatakan bahwa salawat ini satu-satunya zikir yang terbaik di mata Allah. Enggak boleh. Ini yang hulu Pak ya. Ada teman-teman juga, mudah-mudahan bukan dari teman-teman Muhammadiyah Pak ya, kadang-kadang tak mau bersalawat gitu. Udahlah, enggak usah. Yang penting sunnah Nabi itu lebih baik daripada salawat. Enggak juga tuh Pak. Enggak. Kita tetap diperintah. Kenapa? Esensi salawat ini sampai Allah Pak mencontohkan dirinya kepada kita dalam surat Al-Ahzab itu. Innallaha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu, Allahu akbar. Pakai fi'il mudhari, bukan sallu, tapi yusalluna, terus menerus bersalawat kepada Nabi. Terus Allah memanggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Saya berharap terutama yang sudah pernah umroh Pak ya, pernah ziarah ke Rasulullah, satukan Pak hati sampean seakan-akan nyambung dengan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pekan yang lalu saya masih di sana Pak, dan alhamdulillah saya dapat iktikaf cukup lama itu di Raudhah itu, karena berbarengan dengan azan Pak. Jadi azan bertahan di Raudhah langsung Pak, tunggu sampai selesai azan, sampai qomat, lumayan lah, sempurna bisa zikir di situ.
Itu sampai ketika bersalawat itu di samping kiri sampean ada Rasulullah itu Pak. Halo, ini malam Jumat Pak ya? Ini malam Jumat. Saya berharap antum yang pernah umroh, pernah haji, pernah silaturahim kepada Rasulullah, ayo seakan-akan sampean di Masjid Nabawi jamaah sekalian. Jadikan Masjid Al-Ikram ini adalah apa kalau bahasa kita perwakilan Masjid Nabawi jamaah sekalian. Sampai sedang beriktikaf di raudhahnya Rasulullah dan sedang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Karena Allah sendiri baik mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Ini manusia paling mulia Pak, sepanjang kehidupan umat manusia dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti Pak, tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah. Sallu alaihi wasallimu, Allahu Akbar, taslima, berikan salam sebanyak-banyaknya. Itu namanya maf'ul mutlak Pak, sebanyak-banyaknya silakan ya. Nah saudara, ini dimuqaddimah oleh Allah. Kenapa nih Pak? Ada yang tak suka salawat tadi belakangnya? Enggak. Sesungguhnya aku Allah dan seluruh malaikatku ini terus menerus apa? Bersalawat kepada kanjeng Nabi. Allah loh Pak, salawatullahi alaihi, salawatnya Allah kepada Nabi itu Pak, itu pengayuman Allah, penjagaan Allah. Ini Muhammad Nabi kita ini Pak, sampai hari kiamat namanya akan dijaga oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Makanya sampean menghormati atau tidak menghormati, tetap Allah sudah menghormati Rasulullah jemaah sekalian. Ya. Wa malaikatahu, dan seluruh malaikat semua Pak, dia merasa bangga, merasa ada kemuliaan, bersalawat pula kepada Nabi, mendoakan doa terbaiknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita ini? Aib loh Pak, jenengan mengaku umatnya Rasulullah tapi satu hari tidak ada salawat terbaik buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean ketika bersalawat pernah tidak Pak sambungkan hati kita Pak pada Rasulullah gitu? Ini saya sedang berdoa loh, Allahumma salli ala Muhammad. Muhammadin tidak pakai Sayyidina Pak ya. Padahal riwayat Sayyidina itu ada, riwayat Imam Ahmad ada pakai Sayyidina jemaah sekalian. Cuma memang Bukhari Muslim tidak pakai Sayyidina. Tapi boleh jadi Pak riwayat Ahmad ini benar gitu. Apalagi Nabi mengatakan ana sayyidu bani Adam, aku adalah sayyidnya anak manusia kata Nabi. Nabi mengatakan demikian. Dan para ulama-ulama mengatakan kata-kata Sayyidina ini adalah ta'ziman wa ihtiraman wa takbiran li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya silakan, ini masalah. Tapi Nabi menyampaikan, nanti saya akan bicarakan Pak bagaimana teks salawat yang diajarkan Nabi kepada kita. Monggo, saya berharap Bapak kalau bisa tiap hari Pak, sebagai rasa bentuk terima kasih sampean kepada Rasulullah. Tidak ada Rasulullah Pak, saya tidak kenal Islam. Tidak ada Rasulullah Pak, saya tidak bisa sujud ruku seperti ini ma'asyiral muslimin. Tidak ada Rasulullah Pak, saya sampai tidak bisa mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Itu Rasulullah Pak. Dan Allah yang memproklamirkan diri, dialah Allah yang telah mengutus utusannya itu Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan hidayah ini Pak, yang membawa hidayah Al-Quran ini jamaah sekalian, wa dinil haq, dan agama yang hak ini. Saya berharap jamaah sekalian, dengan ini ayo Pak, minimal setiap hari usahakan 10 kali ada salawat terbaik buat Rasulullah. Saya kok hakul yakin Pak, sampean sebelum berjumpa di akhirat nanti di surga Pak, sampean sebelum meninggal berjumpa Rasulullah dalam mimpi-mimpi sampean. Naam. Dan Nabi mengatakan, faman ra'ani wa man ra'ani faqad ra'a. Barang siapa melihat aku dalam mimpinya, dia betul-betul melihat aku. Fa inna syaitan, karena syaitan tidak mampu menyerupai aku.
Jadi kalau ada orang berjumpa Rasulullah, itu pasti itu Rasulullah betulan. Itu pasti Rasulullah betulan. Nah, ikhwatul iman, salah satunya Pak, antum selain juga alhamdulillah 5 waktu sudah begini bagus ya, tahajud juga bagus, sunnah itu. Jangan lupa pula Pak, doa terbaiknya kepada Rasulullah. Karena Allah telah mencontohkan dirinya. Mohon maaf, Allah memerintahkan salat Pak, tapi Allah tidak pernah mencontohkan bagaimana salat yang benar buat kita. Rasulullah Pak yang mencontohkan pada kita. Iya kan? Allah memerintahkan kepada kita bagaimana berpuasa, haji, tapi Allah tidak pernah mencontohkan. Perintah-perintah semua perintah saja Pak, tapi khusus Rasulullah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku Allah, Tuhanmu ini, dan seluruh malaikat ini bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayo Pak, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sebenarnya salawat yang kita baca ini Bapak, ujung-ujungnya larinya kepada kita juga. Haji. Ini dahsyat memang ya akhi. Sampai bersalawat Pak, sampai langsung disalawati pula oleh Allah 10 kalinya langsung. Loh ya apa? Kurang hebat bagaimana ini ma'asyiral muslimin? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Rawahu Muslim. Barang siapa bersalawat kepadaku dengan satu salawat saja Pak, Allahumma salli ala Muhammad, Allah langsung bersalawat pada sampean Pak 10 kalinya langsung. Kurang apa? Rugi ya, rugi Pak. Apalagi di malam Jumat seperti ini ma'asyal muslimin. Allahu Akbar. Izinkan saya Bapak Ibu menyampaikan tentang ini kan malam Jumat ya, sebelum saya lupa biar lebih mengena. Ini hadis jamaah sekalian riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud, Ibnu Majah wa ghairihim, dari hadis Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya paling utamanya hari-hari yang ada di antara kalian dari mulai Sabtu sampai Jumat ini yaumul jum'ah, itulah hari Jumat. Hari Jumat itu Pak dimulai dari malam ini maghrib. Azan dari maghrib Pak sudah masuk sampean suasana Jumat itu sampai ketemu besok akhir asar itu jamaah sekalian. Fihi khuliqa Adam. Memang di hari Jumat Nabi Allah Adam diciptakan. Wa fihi qubid. Di hari Jumat Nabi Allah Adam meninggal dunia. Wa fihi nafkhah. Di hari Jumat perlu diketahui kiamat akan terjadi. Kiamat akan terjadi Pak. Wa fihi sa'qah. Di hari Jumat pula nanti kita akan dibangkitkan di alam kubur Pak. Kata Nabi, fa'aksiru alayya minas salah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka perbanyaklah kalian di hari Jumat itu, fihi di hari Jumat itu, as-salah, bersalawat kepadaku. Karena salawatmu itu, doa-doa terbaikmu kepadaku itu ma'rudatun alayya, disampaikan kepadaku. Ya, perhatikan nih Pak, ini hadis sahih, disampaikan kepadaku. Salawatmu itu di mana kau mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu ma'rudatun alayya, itu disampaikan kepadaku. Kalau para sahabat bingung Pak, ya apa caranya menyampaikannya ini? Kalau ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatana,
tu'radu salatuna 'alaika wa qad aram ayat di balait. Bagaimana salawat kami akan sampai kepadamu ya Rasulullah? Engkau nanti kalau sudah meninggal dunia kan jadi tulang belulang di alam kubur, masa bisa nerima apa namanya salawat kami ini, kata para sahabat. Coba lihat Pak, ini perlu sampai yang garis bawahi. Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada bumi, di mana semua nabi itu dikubur di situ untuk makan jasad para nabi. Nyambungnya mas sekalian. Diperkuat di riwayat yang lain, inna fil ardi malaikatun sayyahin. Dan Allah secara khusus di muka bumi ini, kata Nabi SAW, telah menciptakan malaikat khusus Pak, sayyahin, yang siaha, yang dekat dengan kita Pak. Apa siah ini Pak? Berterbangan di depan kita nih, di atas kita. Yuballighuni assalam. Tugasnya cuma satu, dia murni hanya menyampaikan salammu untuk disampaikan kepadaku. Jadi semua salam-salam kita Pak, salawat terbaik kita dan salam terbaik kita pada Rasulullah pasti disampaikan oleh siapa? Para malaikat disampaikan, dan aku mendengarkan itu semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sampean lihat ini jemaah sekalian, salawat ini, ma'asyal muslimin, Nabi Pak memuqaddimai bahasa-bahasa fa'aksir alaihi salah, dimuqaddimi dengan bahasa apa? Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi nafqa wa fihi sa'qa. Artinya Allah Pak, Nabi berbicara bagaimana kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat nanti jemaah sekalian. Minimal bagi kita Pak, kiamat bagi kita kan kematiannya. Halo, kiamatnya kita apa Pak? Kiamat kan ada 3 ya. Ada kiamat sughra, ada kiamat wusta, ada kiamat kubra. Ya, kalau kiamat sughra, matinya kita ini Pak. Orang kalau sudah mati, kiamat secara pribadi. Haqqul yaqin, orang yang terbiasa bersalawat sama Nabi Pak, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiamat wusta, apa kiamat wusta ini jemaah sekalian? Meninggalnya satu generasi. Ya, kayak sekarang Pak di Gaza, ya hampir 50.000 orang Pak dalam 1 tahun mati dibombardir sama apa? Sama Israel. Itu kiamat wusta namanya Pak. Atau kejadian gempa bumi di tsunami di Aceh, ya hanya hitungan 12 tahun yang lalu jemaah sekalian, hanya hitungan menit Pak, 10 menit langsung 200-300 ribu orang meninggal dunia. Itu namanya kiamat wusta Pak. Satu generasi, satu kelompok masyarakat meninggal bersama-sama. Kalau di zaman Nabi juga sempat terjadi namanya ta'un amwas, khususnya di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Pak, itu puluhan ribu sahabat meninggal dunia karena penyakit menular kusta. Itu kiamat wusta. Nah nanti ada insya Allah jamaah sekalian, antum kalau terbiasa bersalawat sama Nabi terjaga Pak. Andai kata meninggal Pak, jelas kesyahidannya karena sampean diikat karena kecintaan kepada Rasulullah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah yang terakhir adalah kiamat apa? Yang sesungguhnya ya, al-kubra. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ya insyaallah sih kalau dilihat fenomenanya Pak masih jauh Pak ya. Selama masjid masih ramai begini Pak, masih lama kiamat jemaah sekalian. Jadi kalau sampean tidak memakmurkan masjid Pak, berarti mempercepat datangnya kiamat. Ya, sampean pengen cepat kiamat Pak. Kalau pengen cepat enggak usah ke masjid aja Pak. Kiamat cepat datang gitu jemaah sekalian. Salah satu datangnya kiamat kata Nabi, masjidnya Pak kosong. Bahkan nanti puncaknya Masjid Nabawi Pak. Masjid Nabawi itu Pak. Itu yang masuk nanti onta-onta sama kambing-kambing dan serigala Pak. Manusianya tidak ada yang masuk lagi ke sana jemaah sekalian. Sekarang kan ramai Pak berdebat, orang berjubel-jubel ya. Oh, artinya masih jauh kiamat Pak. Saya merenung ini Pak, riwayat sahih ini, masya Allah. Apa iya ya? Dulu 2 tahun itu sempat ya adanya COVID ya. Itu Masjid Nabawi, hatta juga Masjidil Haram Pak, yang tawaf 1-2 orang.
Ya, itu baru COVID Pak. Lalu bagaimana kalau nanti fosil minyak ini Pak habis Pak di Saudi Pak? Ini kan kalau antum berdiri di depan Masjid Nabawi Pak, terus antum berdiri begini, itu AC-nya apa namanya? Apa namanya Pak? Apa bahasanya Pak? Kayak ditutup AC dari masjid gitu Pak. Ya, dingin. Karena kuat Pak. Minyaknya banyak, listriknya kuat. Itu terminalnya Pak, itu 12 km dari Masjid Nabawi Pak. Langsung tembus AC, perjalanan AC itu. Dahsyat memang. Lalu bagaimana kalau kemudian minyak ini habis Pak? Tak kuat sampean Pak, etika di Masjid Nabawi panas-panas Pak. Nanti banyak orang tak kuat jamaah sekalian, sepi. Apalagi Masjidil Haram. Ini ide besarnya Muhammad bin Salman 2030 jamaah sekalian, itu Mekah jadi kota sendiri Pak, metropolitan sendiri jamaah sekalian. Itu nanti sampean salat berjamaah di Masjidil Haram Pak, itu perjalanan 2-3 kilo masih bisa dianggap saja jamaah sekalian. Karena satu rentetan nanti jamaah sekalian. Dahsyat Pak. Karena minyaknya masih kuat-kuatnya. Lalu bagaimana kalau minyak tidak kuat? Ya wajar kalau Nabi mengatakan nanti di akhir zaman itu masjid-masjid semuanya kosong. Artinya apa? Jadi orang kalau sudah tidak punya semangat ke masjid, ya ini tanda-tanda kiamat sudah dekat. Nah, oke lah, saya tidak akan bicara masalah ini, bicara balik lagi di muqaddimah sebelum bicara salawat pada Nabi, wa fihi saqqa. Artinya kita nanti pada hari kiamat ditiupkan sangkakala, mati semua dibangkitkan. Ketika dibangkitkan itu kita masing-masing minta pertanggungjawaban Pak ya. Dan masing-masing kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu yang sampean butuhkan Pak, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bapak Ibu, saya langsung potong ya. Ada syafaat instan Pak, yang kalau sampean mau menikmati pasti sampean dibela dan dijaga, dikawal, dirangkul Rasulullah untuk dimasukkan ke surga nanti Pak. Apa itu? Bacalah salawat terbaik sampean setelah mendengarkan azan dikumandangkan, namanya doa wasilah itu. Pernah dengar hadis ini ma'asyar muslimin? Ini hadis Bukhari Muslim jemaah sekalian. Man qala hina yasma'un nida. Makanya azan Pak, tolong diikuti suara azan itu ma'asyar muslimin. Jangan azan lagi. Hanya sampai tidak semangat Pak mendengar suara azan. Sampai kalau menikmati suara azan Pak, Allahu Akbar, ikutin Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikutin juga, Allahu Akbar. Orang Arab sampai tangannya begini Pak. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha. Ikuti Pak, ikuti. Sesuaikan dengan irama azan yang ada. Biasanya orang kalau terbiasa begitu, di riwayat yang dikatakan Pak, insya Allah sampean nanti pas sakaratil maut lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau setiap adzan sambil mendengarkan Pak, tutup HP-nya, jangan lihat HP-nya Pak, matikan komputernya Pak, rapat berhenti sejenak, dengarkan suara adzan itu Pak, kalimat demi sampai la ilaha illallah, baca doa terbaik sampean Pak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Di sini Pak, doa wasilah sampai pada Rasulullah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Apa kata Nabi Pak? Halat lahu syafaati. Wajib bagi orang itu untuk mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Sehari berapa kali? Sehari berapa kali? Siap Pak baca doa wasilah yang terbaik buat Rasulullah? Siap ya? Allahumma qad ballaght, Allahumma fashhad. Ya Allah, malam ini saya sudah menyampaikan amanah nabimu kepada jamaah masjid pengajian
masjid apa ini Pak? Masjid Al-Ikram. Ayo Pak, setiap dengan suara azan nikmati suara azan itu. Jangan bicara kecuali hal-hal yang sangat penting, silakan. Itu pun balikan lagi Pak, silakan ikuti suara azan dijamaahkan. Terus pasang hati sampai nyambungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana atau ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Bisa ditambah innaka la tukhliful mi'ad, boleh ya arhamar rahimin, tapi cukup di situ enggak apa-apa. Kata Nabi, halat lahu syafaati, pasti orang itu mendapatkan apa? Syafaat. Di riwayat yang lain Pak ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Sampaikan pula Pak ketika bicara Muhammadin, sambungkan hati sampean dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk salawat yang efektif buat kita, ma'asyal muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi salawat kita ini, ma'asyal muslimin, selain juga langsung Allah menjawabnya 10 kalinya, merespon 10 kalinya kita disalawati oleh Allah untuk kita secara pribadi karena salawat kita yang 1 kali pada Rasulullah. Dan Rasulullah pun juga Pak mencatat Pak semua salawat yang sampean baca, khususnya pada hari apa? Jumat seperti ini, ma'asyal muslimin. Usahakan Bapak Jumat nganggur sampean Pak masuk masjid masih ada salah waktu 10 menit ya, setelah baca Al-Kahfinya masih ada jeda waktu, bersalawat pada Nabi. Sampean duduk di saf pertama Pak, seakan-akan duduk di saf pertama raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan hati sampean dengan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita. Ada yang pernah ke Palestina Pak? Yang kepada Palestina kan kita ada Masjid Ibrahim ini siapa ya? Itu di situ ada kuburannya Nabi Allah Ibrahim sama istrinya Sarah Pak. Di depannya itu ada kuburannya Nabi Allah Syuaib dengan istrinya Rabi'ah. Ya, antum ketika besar kama shallata ala Ibrahim, sambungkan pula Pak dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperkuat lagi Pak sampai Nabi mengapresiasi Pak kepada kita semua. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban dalam sahihnya, qala Rasulullah inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia paling dekat, paling utama dan paling dekat denganku pada hari kiamat itulah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, saya tidak ingin terlalu jauh. Ada yang bertanya, Ustaz, di antara sekian banyak salawat itu mana salawat yang paling baik? Ya, ada salawat Badar Pak. Kalau Muhammadiyah nggak kenal salawat Badar Pak ya. Ada salawat Nariyah. Ya, ada salawat macam-macam Pak. Saya mencoba untuk menelaah semua itu, memang tidak ada sesuatu yang melanggar. Itu sebenarnya bentuk tawasul saja Pak pada Rasulullah SAW dengan berbagai macam cara. Ada salawatul tibbul qulub wa dawaiha, salawat yang kemudian bisa mengobati hati ini. Itu bertawasul dengan salawat pada Rasulullah. Silakan, ada masalah. Cuma kenapa kita Pak tidak fokus dengan salawat yang memang diajukan langsung oleh Rasulullah? Loh, itu baik Pak, Badar baik, salawat Nariyah baik, salawat apa baik, semua macam-macam sekarang. Bahkan ulama-ulama sekarang banyak sekarang menulis salawat-salawat untuk penguatan ilmu segala macam. Silakan, bertawasul itu Pak namanya jamaah sekalian. Tawasul kan begini Pak, ini masalah akidah ya. Tawasul kan tidak semua tawasul haram Pak. Tawasul dengan amal saleh, tawasul dengan doanya orang saleh, ya kan? Kan itu yang diperbolehkan semua Pak. Tawasul dengan amal saleh apa? Sampai sebelum berdoa Pak, sampai bertawasul dulu. Ngasih apa? Sebagaimana saya katakan tadi jemaah sekalian. Dengan apa? Ngasih beras, ngasih uang segala macam, kemudian berdoa. Bertawasul dengan amal saleh kita jemaah sekalian. Tawasul dengan doanya orang saleh. Tentu yang paling penting adalah bertawasul dengan asma wa sifat, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang biasa kita kenal begitu ma'asyiral muslimin. Tapi salawat yang terbaik apa Pak?
Itulah namanya salawat yang terbiasa saya baca setiap akhir salat itu, Pak. Namanya salawat apa? Ibrahimi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Silakan, Pak. Saya pikir ini salawat saya secara pribadi, masih muslimin Jumat tidak Jumat, kalau Jumat bahkan saya 100, Pak. Kalau Jumat saya 100 kali buat Rasulullah. Tapi kalau hari biasa saya minimal 10 kali, Pak. Subuh saya menikmati betul, Pak. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun. Ulangi lagi, Pak. Allahumma salli ala Muhammad, terus sampai minimal 10 kali. Minimal kalau 10 kali, Pak, kita mendapatkan berapa kali dari Allah? 100 ya, akhi. Sampean disalawati oleh Allah 100 kali, jemaah sekalian, dengan salawat termulianya, jemaah sekalian. Ya apa ini? Dan biasanya ya, akhi, orang kalau sudah bersalawat begitu, Pak, muncul rasa cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah, Pak. Takut mulut ini, Pak, untuk berbicara yang tidak benar kalau tidak mengikuti cara bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaga, Pak, lisan kita ini, Pak. Bahkan di riwayat yang lain, kalau sampean sumpah, banyak masalah, banyak kegundahan, banyak problem dan lain, banyak utang sekalipun, Pak, perbanyaklah pula salawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah, Pak, salawat yang kita inginkan. Apalagi antum mau berdoa. Sebab kita kan doa ya. Makanya, Pak, doa yang terbaik itu sebelum minta yang lain-lain, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru berdoa, Pak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi riwayah, inna likulli da'watin hijab. Setiap doa itu kadang-kadang ada yang menghalangi kita. Hatta yusalli ala Rasul, sampai orang itu bersalawat kepada siapa? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa, Pak, nanti ditutup juga, Pak, wa sallallahu ala Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, kemudian walhamdulillahi rabbil, insyaallah doa-doa kita semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup, sudah waktu masuk waktu Isya. Intinya, perbanyaklah kita bersalawat kepada siapa? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari, Pak, kita tunjukkan salawat terbaik kita pada Rasulullah. Ini mumpung hari Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa assahu kitabuk. Radhiyallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wath-thabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rushdi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minal rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.